Pak Jokowi, mulai dari Solo sampai dengan Jakarta yang telah dilakukan. Di antaranya kalau di Solo penataan pedagang kaki lima dan kawasan kumuh, kemudian pembenahan pasar tradisional. Di Jakarta yang sudah selesai, walaupun belum 2 tahun menjabat, yaitu masalah rumah deret, penataan rumah deret. Nah, rumah ini memang menarik karena itu merupakan hajat hidup orang banyak dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf A, itu kewajiban pemerintah untuk merumahkan rakyatnya. Manakala pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dianggap lalai. Bahkan ada yang bisa menganggap pelanggaran HAM, karena rumah itu merupakan salah satu kebutuhan primer sekarang. Apalah gunanya APBN 20% untuk pendidikan dengan semua fasilitas yang bagus, dengan AC gratis, tapi begitu keluar dari pintu sekolah dia tidak tahu mau kemana, kembali lagi ke kolong jembatan, ya, kembali lagi ke rumah gubuk yang tidak mempunyai listrik. Makanya pada kesempatan ini kita harus memberikan informasi yang sebenarnya bahwa Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala pun pada tahun 2007 sudah mencanangkan 1000 tower rumah susun sederhana milik. Kenapa waktu itu tidak berhasil? Bukannya Pak JK dengan kami tidak melakukannya, tapi tidak ada sinkronisasi antara peraturan-peraturan baik itu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Itu yang menggagalkan. Saya tahu persis karena saya mengalaminya, dan pada waktu itu hampir ada 700 izin tower yang sudah keluar tapi tidak bisa dilakukan. Nah, untuk itu mungkin ini sebagai pembuka dengan Pak Sarya kalau ada tanya jawab. Tapi paling tidak rumah deret itu merupakan salah satu bukti. Walaupun itu mungkin kecil, ya, dimulai dari penataan kawasan kumuh di daerah Jakarta. Tapi dengan yang kecil itu bisa menjadi besar, dan saya yakin itu bisa dilaksanakan. Daripada kita mimpi-mimpi membuat rumah yang beribu-ribu tapi tidak pernah terlaksana, saya pikir ide-ide dari Pak Jokowi dengan penataan kawasan kumuhnya dan itu bisa dilaksanakan, itu akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Sementara itu Pak. Ada pertanyaan begini, dengan cukup bermodalkan KTP, dengan down payment uang muka 500.000 dan cicilan 300.000 rupiah. Kalau ada yang menjanjikan seperti ini, apa tanggapan Bapak? Mungkin kita harus lihat dulu di mana dibangunnya, kapan dibangunnya, kemudian seperti apa bangunannya. Karena membangun rusunami dengan membangun rusunami itu tadi rumah susun sederhana milik dan apartemen menengah ke atas itu konstruksinya sama, biayanya sama. Yang membedakan adalah finishingnya. Nah, apakah dengan 300.000? Ya, padahal pemerintah sekarang mematok harga. Ini harga pemerintah itu antara 200 sampai 300.000, 200 sampai 300 juta per unit, ya, berdasarkan luasan. Nah, kalau kita ambil paling murah 200 juta dengan angsuran tadi 300.000, itu hampir 60 tahun. Hampir 60 tahun mengangsur. Ya. Apakah mungkin itu diberi oleh perbankan? Nah, ini aturan Bank Indonesia tidak memungkinkan untuk itu. Artinya bahwa bank tidak akan berani, karena bisnis di perbankan untuk KPR atau KPA, kredit pemilikan apartemen, itu kan pembiayaan jangka panjang. Padahal bank-bank sekarang itu pendanaannya jangka pendek. Ini yang menjadikan mismatch antara perbankan untuk membiayai KPR dan KPA, sehingga dia mengharuskan ada dana jangka panjang yang dia kelola. Selama dana jangka panjang tidak bisa dikelola, maka KPR dan KPA itu tidak mungkin terjadi. Artinya pemerintah harus ikut andil, apakah itu dengan APBN dan sebagainya. Seperti sekarang ini kan pemerintah
Dengan APBN ada dana FRPP, fasilitas likuiditas pembangunan rumah, dan itu dananya berguna, bukan subsidi lah. Nah, tapi saya lihat bahwa sebetulnya kalau pemerintah niat itu bisa dilaksanakan. Niatnya itu realistis, Pak. Kalau tadi 300.000 saya pikir juga tidak realistis. Tidak realistis. Dan itu memberi mimpi dan harapan yang sangat besar pada masyarakat. Dan nanti repot kita akan